Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norafina Febi Amalia, NIM 2302310026. Saya dari kelas Informatika A 2023. Pada video kali ini, saya akan membuat video tugas modul 6, yaitu tentang inheritance dan konstruktor, di mana pada tugas modul 6 ini, saya diminta untuk membuat program tentang inheritance dan konstruktor. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan kode program yang inheritance terlebih dahulu. Pada kode program yang inheritance ini, di sini saya membahas untuk studi kasusnya, yaitu tentang informasi planet. Nah, untuk yang pertama di sini terdapat kelas planet, yang mana pertama-tama di sini terdapat kelas planet yang digunakan. Kelas planet ini digunakan sebagai kelas induk yang berisi informasi dasar tentang planet. Lalu di sini setelah ada di dalam kelas planet ini terdapat dua atribut, yaitu nama dan jenis dengan tipe data yang sama, yaitu string. Lalu selanjutnya di sini terdapat metode untuk menampilkan informasi planet. Yang pertama, yang pada metode ini terdapat system.out.println untuk yang pertama ini untuk menampilkan nama planetnya, dan yang kedua ini untuk menampilkan jenis dari planetnya. Selanjutnya di sini terdapat kelas turunan. Untuk kelas turunan di sini merupakan kelas turunan dari kelas yang di sini. Jadi untuk kelas turunannya saya beri nama planet terestrial extend planet, yang mana pada bagian ini saya membuat kelas planet terestrial sebagai kelas turunan dari kelas planet yang di atas. Jadi kalau extend planet ini menunjukkan bahwa kelas ini itu mewarisi semua atribut dan metode dari kelas planet yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini, untuk di kelas turunan ini, di sini terdapat deklarasi untuk atribut tambahan, yaitu karakteristik, yang mana karakteristik ini merupakan atribut tambahan khusus untuk planet terestrial yang di sini, yang mana lalu di sini terdapat metode yang bernama tampilkan info terestrial, yang mana pada metode ini nantinya akan memanggil metode tampilkan info yang ada di atas tadi, yang ada di kelas induk, untuk menampilkan informasi dasar seperti nama planet dan jenis planetnya. Lalu di sini menambahkan informasi tambahan tentang karakteristik planet terestrial, yang mana untuk karakteristiknya yang tadi itu selanjutnya di sini terdapat program utamanya, yang mana pada di sini merupakan kelas utama yang merupakan tempat program nantinya akan dijalankan. Lalu di sini terdapat bagian untuk membuat objek planet 1 dari
kelas planet untuk menyimpan informasi planet secara umum. Seperti misalnya di sini untuk planet, ini kan eh, nama kelas planetnya, lalu di sini ada nama objeknya, dan di sini disimpan ke new planet. Dan selanjutnya di sini terdapat bagian ini yang merupakan pada bagian ini mengisi atribut nama dari objek planet 1. Yang mana objek nama di sini diberi nama Jupiter dan jenisnya itu gas raksasa. Lalu di sini terdapat sistem print.out.println, yaitu untuk menampilkan informasi planetnya menggunakan metode tampilkan info. Nah, begitu juga untuk yang ini. Pertama kita akan untuk yang planet terestrial itu, pertama kita membuat objek. Dengan objeknya itu saya beri nama planet 2. Lalu untuk yang bagian sini sama seperti sebelumnya, yaitu kita membuat kita mengisi atribut nama dan jenis dari objek planet 2. Yang mana untuk namanya kita isi Mars dan jenisnya itu diisi terestrial. Lalu terdapat di sini terdapat karakteristiknya, yaitu berwarna kemerahan dan berbatu. Nah, selanjutnya kita akan coba run programnya. Nah, setelah program di run, maka dia akan menampilkan informasi dari planet yang ada di dalam program ini tadi. Itu seperti di sini dapat diketahui di sini untuk nama planetnya itu Jupiter, jenis planetnya gas raksasa. Untuk planet yang terestrial itu, di sini nama planetnya Mars, jenis planetnya terestrial, dan karakteristiknya berwarna merah dan berbatu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang konstruktor. Nah, untuk yang konstruktor, di sini saya menggunakan studi kasus untuk studi kasus tentang kandungan gizi dalam sebuah makanan. Yang pertama-tama di sini tentunya di sini terdapat kelas makanan, yang mana di kelas makanan ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu nama dengan tipe data string, kalori dengan tipe data integer, protein, lemak, dan karbohidrat dengan tipe data double. Lalu di sini terdapat konstruktor, yang mana dalam konstruktor ini merupakan kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu konstruktor. Konstruktor itu kan metode khusus yang namanya sama dengan nama kelas makanan, dan konstruktor ini digunakan untuk membuat objek baru dan mengatur nilai awal atributnya. Lalu di dalam konstruktor ini dapat menerima parameter. Di dalam program yang saya buat ini, di dalam konstruktor ini, dalam kelas makanan ini terdapat beberapa parameter seperti nama makanan, kalori makanan, lemak makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini terdapat metode untuk tampilkan info, untuk menampilkan info, untuk mencetak informasi makanan ke layar. Lalu setiap baris di sini itu
untuk mencetak masing-masing atribut makanan seperti nama, kalori, protein, lemak, dan karbohidratnya. Dan untuk yang di sini merupakan kelas utamanya, merupakan kelas utama di mana tempat program ini akan dijalankan. Nah, di sini kita membuat objek nasi goreng dari kelas makanan dengan menggunakan konstruktor. Nilai awal seperti nasi goreng itu kan 350 untuk 350 untuk kalorinya. Lalu untuk proteinnya itu 7,5, lalu untuk lemaknya itu 10, dan untuk karbohidratnya itu 40. Lalu di sini nantinya akan begitu juga untuk yang nama objek ayam bakar dan salad buah nantinya akan menampilkan nilai awal dari makanan tersebut seperti namanya apa, uh, kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan karbohidratnya berapa. Lalu yang terakhir di sini memanggil metode tampilkan info pada masing-masing. Di sini memanggil metode tampilkan info pada masing-masing objek untuk mencetak informasi makanan ke layar. Nah, untuk yang bagian di sini kita harus tahu apa yang akan terjadi saat membuat objek ini. Untuk saat membuat ini, tentunya yang pertama di sini kita kan terdapat new makanan, yang mana di sini memanggil konstruktor makanan untuk membuat objek baru. Nah, di sini untuk bagian di sini tuh mengisi data atau mengirim data seperti nasi goreng, 350 dan lain-lain ke parameter konstruktor. Lalu di sini kita menyimpannya ke atribut seperti nama, kalori, dan lain-lain yang ada di atas tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba run program ini. Nah, setelah program ini di-run, maka dia akan menampilkan beberapa jenis nama makanan seperti nasi goreng, ayam bakar, dan salad buah. Dan di sini dapat kita ketahui untuk kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan karbohidratnya berapa. Semisal untuk yang salad buah, di sini diketahui untuk nama makanannya salad buah, kalorinya 150 kilokalori, proteinnya 2 gram, lemaknya 3,5 gram, dan karbohidratnya 25 gram. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.